Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PWA 4, Production dan Operational Analysis Laboratory, ingin mempresentasikan PPT kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, Mas Amri Darsono Sigalingging, Mas Diki Agus Setiawan, Mbak Fatia Hamada Sakti Saputri, Mas Rizky Ramdhani, dan saya sendiri, Sofyan Darmawan. Eh, di sini kami cuma berempat karena Mas Diki Agus Setiawan sedang kena sakit ya di opname. Untuk slide untuk selanjutnya, tujuan praktikum sorry, menguasai efisiensi operasional. Pertama, menganalisis keterkaitan modul, memahami hubungan sinergis antara forecasting, perencanaan agregat, MRP, load sizing, dan scheduling dalam sistem produksi sepeda terintegrasi. Lalu penerapan teori nyata, menerapkan dan memvalidasi prinsip-prinsip teori produksi di program studi teknik industri melalui simulasi industri nyata. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data, melatih kemampuan mahasiswa dalam membuat keputusan strategis yang didukung data untuk mencapai efisiensi operasional dan meminimalisasi biaya. Lalu dasar teori umum Production and Operation Analysis. Fokus utama POA, Production and Operation Analysis, adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan semua sumber daya produksi, termasuk tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan waktu. POA berorientasi pada efisiensi tinggi dan peningkatan produktivitas sistem. Konsep inti meliputi forecasting, planning, perencanaan agregat, MPS, scheduling, inventory control, dan continuous improvement. Penerapan studi kasus La Familia baik mencerminkan tantangan dan solusi yang dihadapi dalam sistem produksi di dunia nyata. Modul pertama, forecasting, memprediksi permintaan masa depan. Tujuan memperkirakan volume permintaan sepeda di masa depan berdasarkan pola data historis penjualan. Metode uji coba membandingkan akurasi berbagai metode time series decomposition, TSD, moving average, MA, hold linear trend, dan winter exponential smoothing. Kriteria akurasi memilih metode terbaik dengan tingkat kesalahan terkecil diukur menggunakan MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Akurasi forecasting adalah fondasi kritis untuk semua perencanaan hilir dari agregat hingga pengadaan material. Hasil forecasting, winter exponential smoothing terbaik. Analisis data historis, data penjualan tahun 2019-2021 menunjukkan tren permintaan yang meningkat. Teridentifikasi adanya puncak musiman yang konsisten, terutama pada kuartal 4 periode akhir tahun. Keputusan kunci, metode winter exponential smoothing memberikan hasil paling akurat MAP terkecil karena efektif dalam menangkap baik komponen tren maupun komponen musiman. Hasil proyeksi ini menjadi input utama yang menentukan kapasitas dan kebutuhan produksi dalam perencanaan agregat. Selanjutnya, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya di modul kedua kita akan membahas terkait aggregate planning atau strategi biaya paling rendah, menentukan tingkat produksi dan sumber daya jangka menengah dengan tujuan utama yaitu meminimalkan total biaya produksi dan operasional dalam jangka waktu menengah sambil memenuhi seluruh permintaan yang telah diproyeksikan dengan variabel keputusan berupa keputusan yang mencakup penentuan tingkat produksi, jumlah tenaga kerja yang dipertahankan, dan tingkat inventory selama periode perencanaan. Komponen biaya yang penting yaitu biaya tenaga kerja reguler dan lembur, biaya penyimpanan atau holding cost, biaya subkontrak atau outsourcing, dan biaya kehilangan penjualan atau lost sales. Selanjutnya, perbandingan strategi aggregate planning, yaitu strategi overtime plus subkontrak terbukti paling efisien. 4 strategi diuji untuk menemukan konfigurasi biaya terendah untuk memenuhi permintaan sepeda La Familia. Dengan zero inventory plan untuk strategi konservatif ada zero inventory plan, constant workforce plan, dan strategi yang optimal yaitu overtime plus subkontrak dan overtime plus kehilangan penjualan.
Dari hasil analisis menunjukkan strategi overtime dan subkontrak adalah hal yang paling optimal dengan biaya total sebesar 516 miliar. Strategi ini memberikan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan produksi tanpa perlu menambah tenaga kerja tetap yang mahal. Di modul 3 dan 4 akan dibahas terkait dengan assembly process dan MPS, yaitu MPS Master Production Schedule merupakan jadwal induk yang merinci kuantitas spesifik dari setiap model sepeda yang harus diproduksi dan kapan, berlandaskan pada hasil forecasting dan perencanaan agregat. Tujuannya yaitu menjamin kesesuaian antara kapasitas produksi, penjadwalan, jadwal waktu, dan kebutuhan aktual pelanggan. Sedangkan assembly proses bertujuan untuk memanfaatkan struktur bill of material atau BOM modular untuk mengidentifikasi semua komponen, baik parents and child, yang dibutuhkan dalam proses perakitan. Integrasi antara MPS dan BOM adalah kunci untuk transisi yang mulus dari perencanaan kapasitas ke perencanaan material. Implementasi MPS dan BOM merupakan kontrol ketersediaan dan janji pengiriman. BOM La Familia Bike mencakup komponen utama seperti grip, brake, body, tire, rim, spokes, hub, pedals, chainstays, dan saddle. Pada periode Januari hingga April 2022 didapatkan hasil sebagai berikut. MPS ini digunakan untuk menghitung Project Available Balance atau PAB dan Available to Promise atau ATP. Ini memastikan bahwa perusahaan dapat menjanjikan pengiriman kepada pelanggan dengan keyakinan yang berbasis pada ketersediaan inventory. Di modul 5 akan dibahas terkait Material Requirement Planning atau MRP, digunakan untuk mengkonversi rencana produksi menjadi kebutuhan material. MRP merupakan sistem yang mengonversi MPS dan detail BOM menjadi rencana kebutuhan material yang sangat terperinci untuk setiap komponen pada setiap periode waktu. Dengan gross requirement atau total kebutuhan material berdasarkan jadwal produksi sebelum dikurangi inventory yang ada. Kemudian ada net requirement, yaitu kebutuhan aktual material setelah mempertimbangkan inventory di tangan atau on hand dan penerimaan terjadwal. Serta ada plan Planet Order Release, yaitu perintah pemesanan yang direncanakan harus dikeluarkan dengan memperhitungkan waktu tunggu atau lead time-nya. Contoh kasus pada komponen grip, lead time 3 periode lead time 3 periode dengan lot size 70 unit. Menunjukkan bahwa Planet Order Release harus dilakukan 3 periode lebih awal untuk memastikan material tiba tepat waktu saat dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Selanjutnya lanjut untuk modul 6 tentang lot sizing. Lot sizing tujuannya ialah untuk mengoptimalkan ukuran pesanan material yang ekonomis, sehingga penentuan untuk ukuran lot sizing ini tepat merupakan langkah yang krusial untuk meminimalkan biaya total yang terdiri dari biaya setup dan biaya penyimpanan atau biaya holding cost. Dan juga tujuan untuk lot sizing ini minimalkan total biaya setup dan holding untuk mencapai kebijakan pemesanan material yang efisien dan stabil. Next, Mbak. Untuk keempat metode kunci lot sizing pada praktikum modul 6 ini, eh, kami menganalisis 4 pendekatan utama untuk menentukan ukuran lot yang paling optimal dalam sistem produksi. Yang pertama, metode Silver Mill. Yang kedua, metode Least Unit Cost. Yang ketiga, metode Part Period Balancing. Dan keempat, metode Wagner-Wittin. Untuk metode Silver Mill ini menentukan periode optimal dengan menghentikan perhitungan ketika biaya rata-rata per periode mulai meningkat. Lalu untuk metode Least Unit Cost, prinsip dasarnya ialah meminimalkan biaya rata-rata per unit permintaan, sehingga untuk pemilihan lot yang menggunakan biaya rata-rata unit per produk. Lalu untuk metode yang ketiga, part period balancing, menyeimbangkan biaya holding dan setup dengan mencari jumlah periode yang paling mendekati. Dengan prinsip dasarnya, menyeimbangkan antara biaya pesan dan biaya simpan. Lalu untuk yang keempat, metode Wagner-Wittin, pendekatan dinamis yang menjamin solusi optimal secara matematis, sehingga menggunakan prinsip dasar dynamic programming untuk hasil optimal yang global.
Hasil yang Wagner-Wittin ini memberikan hasil paling akurat secara matematis, namun untuk secara perhitungan lebih kompleks. Next, Mbak. Berikut merupakan perbandingan hasil sizing. Analisis komparatif menunjukkan bahwa semua metode dari keempat metode light sizing yang telah dilakukan menghasilkan biaya total yang berdekatan, mengindikasikan efektivitas dasar dari pendekatan yang digunakan. Dengan total biaya kos hampir sama, dengan rata-rata 2.016.000 untuk per periode per partnya. Lalu next, Mbak. Untuk selanjutnya modul ke-7 dan modul ke-8. Untuk modul ke-7 dan modul ke-8 ini kontrol inventaris dan penjadwalan. Kontrol inventaris menggunakan sistem Kanban untuk mengelola aliran material di lantai produksi menggunakan prinsip just in time, bertujuan untuk menghindari kelebihan stok atau overstock dan memastikan material tersedia tepat waktu. Lalu untuk penjadwalan menggunakan metode CDS atau Campbell, Dudek, and Smith. Penentuan urutan pekerjaan menggunakan metode CDS ini fokusnya ialah untuk mengoptimalkan urutan pekerjaan di mesin-mesin yang berbeda. Tujuan utama dari kedua modul ini ialah meminimalkan max span total dan memaksimalkan efisiensi penggunaan mesin serta tenaga kerja. Next. Dari hasil penelitian yang telah kita lakukan untuk praktikum ini menggunakan dua metode tersebut, penerapan metode CDS menghasilkan urutan pekerjaan yang paling efisien yang secara signifikan memangkas waktu penyelesaian total dengan urutan optimalnya yaitu urutan ketiga 5, 1, 4, dan 2 dengan max span total 38 satuan waktu. Lalu dapat dilihat Gantt chart Prodict chart di sebelah kanan menunjukkan urutan waktu penggunaan metode CDS dari bulan ke bulan. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Untuk optimasi sumber daya manusia, yaitu penggunaan alat optimasi Linggo, memungkinkan kami menentukan kebutuhan tenaga kerja yang paling efisien untuk memenuhi output produksi, yaitu di 63 pekerja per minggu. Kebutuhan tenaga kerja yang dioptimalkan untuk menjaga kelancaran operasi. Untuk maksimalnya yaitu efisiensi produksi, efisiensi meningkat signifikan tanpa mengorbankan volume output yang ditargetkan. Untuk optimasi ini memastikan alokasi tenaga kerja yang tepat, menghindari biaya lembur yang tidak perlu, atau kekurangan SDM pada saat puncak produksi. Next. Untuk kesimpulan utama praktikum POA yaitu praktikum ini menegaskan pentingnya integrasi antar modul untuk sistem produksi yang tangguh. Yang pertama itu perencanaan awal, forecasting yang akurat akan menjadi fondasi untuk perencanaan kapasitas yang efisien. Yang kedua, pengaturan biaya. Aggregate planning yaitu overtime plus subcontract terbukti sebagai strategi paling hemat biaya. Yang ketiga, kontrol produksi. MPS dan BOM adalah kunci untuk kontrol produksi dan perakitan modular yang efektif. Yang keempat, sinkronisasi material. MRP menjamin sinkronisasi material dan jadwal produksi, menghindari keterlambatan. Yang kelima, eksekusi operasi. Load sizing dan scheduling yaitu CDS dan Kanban secara kolektif meningkatkan efisiensi sistem. Next. Untuk rekomendasi strategis untuk peningkatan sistem, yaitu untuk mencapai level efisiensi operasional berikutnya, beberapa langkah strategis perlu diimplementasikan. Yang pertama, integrasi sistem ERP. Diperlukan implementasi ERP untuk sinkronisasi real-time yang mulus antara modul, yaitu forecasting, MPS, dan MRP. Menciptakan satu sumber data terintegrasi. Yang kedua itu evaluasi data berkala. Pembaruan data permintaan dan kapasitas produksi harus dilakukan secara periodik untuk memastikan model perencanaan selalu relevan dengan kondisi pasar dan sumber daya terkini.
Yang ketiga itu pengembangan simulasi. Perlu adanya model simulasi produksi yang canggih untuk mengantisipasi gejolak pasar, perubahan kapasitas mendadak, dan skenario bagaimana jika lainnya. Next. Manfaat praktikum yaitu menghubungkan teori dan industri. Praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang hubungan fungsional antar komponen kritis dan dalam sistem produksi. Mahasiswa mampu mentransformasikan teori POA, Production and Operation Analysis, menjadi solusi praktis. Yang kedua, pengalaman ini relevan dengan aplikatif dalam konteks industri manufaktur nyata. Next. Oke, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami berharap penjelasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih.